Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dalam pembelajaran tematik. Sekarang kita sudah memasuki tema 4, subtema 1, yaitu tentang globalisasi di sekitarku. Oke anak-anak, untuk kita sekarang sudah berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Nah, tahukah kamu, listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi? Nah, bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan. Nah, kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Nah, di era globalisasi ini, jarak bukan menjadi masalah yang signifikan. Dulu, mungkin ketika kita mau menjumpai seorang, kita harus pergi dulu melewati berbagai belahan dunia, bahkan untuk menjumpai teman kita atau saudara kita. Tapi di era ini, meskipun kita berada di tempat yang saling berjauhan dengan teman atau keluarga kita, itu tetap bukan menjadi masalah karena kita bisa menggunakan berbagai macam media yang sudah ada di era ini. Nah, anak-anak, globalisasi juga mempengaruhi berbagai macam aspek dalam kehidupan, berbagai bidang di dalam kehidupan. Contoh konkret adalah di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, berbagai produk dari berbagai negara membanjiri negara kita. Dan tidak menutup kemungkinan Indonesia juga, produk-produk Indonesia juga sampai ke berbagai negara. Nah, contoh, ada beberapa produk yang ada di sekitar kita. Contohnya ada batik dari Indonesia, ini ada batik dari Jawa Barat. Kemudian ada karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, ada mobil dari Jepang yang kita sering jumpai di jalan, berbagai merek ya. Ada Toyota, Honda. Kemudian ada lagi jam tangan dari Swiss, ada Rolex itu ya. Ada juga susu dari Selandia Baru. Nah, ini semua adalah produk-produk yang kita jumpai di sekitar kita yang merupakan efek dari globalisasi. Di era globalisasi tentu saja di samping mempengaruhi bidang ekonomi juga akan mempengaruhi bagaimana kita, pola hidup kita, gaya hidup kita, ataupun bahkan mempengaruhi bagaimana sikap kita atau bagaimana tingkah laku kita dalam menghadapi globalisasi itu. Nah, biar kita tidak terlalu mempunyai efek buruk terhadap globalisasi, maka ada beberapa sikap-sikap yang harus kita punyai dalam era globalisasi ini. Yang pertama yaitu terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita harus banyak belajar hal-hal yang baru dan juga harus beradaptasi dengan teknologi yang baru. Kemudian yang kedua mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu. Jadi kita harus mempunyai keterampilan yang bisa membuat kita bisa bertahan di dalam tantangan dunia baru. Kemudian sikap kerja keras. Nah, ini sikap kerja keras itu yang akan bisa membuat kita menjadi orang yang sukses. Ketika mendapatkan tantangan, kita tidak kemudian langsung menyerah begitu saja, tapi kita harus berusaha bagaimana caranya agar bisa melewati tantangan itu. Selanjutnya adalah rendah hati. Kita harus rendah hati. Rendah hati dan tidak boleh sombong jika kita mempunyai kesuksesan itu. Selanjutnya ada menghargai orang, terutama kalau di dalam bidang ekonomi ada bagaimana kita menghargai profesi orang lain. Misalnya, meskipun orang itu ada seorang tukang
kasar ya, buruh kasar ataupun tukang yang tidak memiliki pendidikan, tapi kita tetap harus bisa menghargainya. Kita tidak boleh menghinanya. Kemudian hidup sederhana. Di sini juga diperlukan hidup sederhana biar kita tidak terlalu menuruti apapun yang glamoritas ataupun apapun yang ada di sekitar kita. Mungkin ada sesuatu yang baru, produk HP baru, kita langsung ingin membeli, ataupun mungkin ada model motor terbaru, atau mungkin anak sepeda baru. Ini kita tidak harus selalu menuruti hal seperti itu. Yang jelas dikembalikan lagi kepada apakah manfaat dari barang-barang yang ingin kita beli tersebut. Nah, anak-anak, di dalam buku tematik kalian ada sebuah cerita yang berjudul Sahabat Tak Terpisahkan. Ya, silakan kalian baca cerita. Di sana ada Hani, kemudian Dwi beserta keluarganya. Nah, kalian bisa membaca, kemudian cermati dengan baik. Setelah itu, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut yang nanti pertanyaannya kalian isikan di LKPD yang sudah Bu Guru unggah di dalam Classroom. Nah, apa pertanyaannya? Yang pertama adalah apa perbedaan terlihat antara Hani dan Dwi? Dan seterusnya. Nah, itu ya. Kemudian ada lagi tentang teks eksplanasi. Di tema sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu teks eksplanasi. Bu Guru akan mengingatkan sedikit tentang bagian-bagian teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah topik masalah. Di paragraf 1 biasanya mengandung topik masalah. Kemudian di selanjutnya yaitu ada deret penjelas yang akan menjelaskan apa dari topik tersebut itu seperti apa. Yang ketiga adalah kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi dari penulis. Nah, setelah kalian mengingat kembali apa itu bagian-bagian teks eksplanasi, sekarang anak-anak bisa melihat dan membaca teks di dalam buku tematik kalian di tema 4 subtema 1 tentang menyalurkan energi listrik, bagaimana listrik sampai ke rumahmu. Nah, kemudian kalian bisa menjawab pertanyaan berikut dan kalian unggah juga di dalam Classroom. Ini sudah tertuang di LKPD yang sudah kami buat. Setelah kalian membaca teks tersebut, maka kalian juga bisa membuat kesimpulan. Ada teks lagi ya, ini ada teks lagi yang teks yang kedua yaitu tentang menghasilkan energi listrik. Di dalam buku kalian ada pembangkit listrik tenaga air. Ini di dalam buku ada teks seperti itu. Kalian bisa baca cermati satu-satu. Di dalam era ini ya, di era globalisasi ini, tidak dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh listrik. Jadi listrik itu yang paling mendominasi dalam era ini. Nah, kemudian jika tidak ada listrik bagaimana? Nah, ternyata listrik itu bisa diadakan atau dibangkitkan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan cara membangkit listrik tenaga air, yang itu bisa memanfaatkan air dari waduk atau sungai, kemudian bisa juga dari air terjun. Nah, bagaimana caranya? Di sini ada caranya itu menggunakan yang pertama itu pada pembangkit listrik tenaga air dari waduk atau sungai kemudian masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Kemudian air masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa besar mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin. Kemudian selanjutnya melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Ya, langkah-langkah bagaimana terjadinya listrik melalui pembangkit listrik tenaga air. Kita lihat
Apa garis besar dari teks itu? Yaitu komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Kemudian, pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro. Ini adalah pembangkit listrik yang sifatnya agak lebih kecil ya. Jadi memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun di daerahnya. Nah, di dalam buku kalian juga ada pembangkit ini tenaga listrik mikrohidro ya. Di situ kalian bisa cermati bagaimana proses menghasilkan energi listrik pada teks yang tadi dibaca. Kemudian tuliskan proses dihasilkannya energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Kalian tuliskan, bahkan kamu juga bisa menambahkan gambar-gambar untuk memperjelas tulisan kalian. Nah, setelah itu kalian bisa unggah hal itu di dalam Classroom yang sudah diunggah ya, yang sudah dibuat di Classroom tugasnya. Oke anak-anak, untuk pembelajaran tema 4 subtema 1 bagian pertama kita cukupkan sekian. Kita akan berjumpa kembali di tema 4 subtema 1 bagian 2. Oke, dari Ibu Tina mohon maaf ya salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.